Halo teman-teman, balik lagi dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan share pendapatku tentang mendingan mana kita jualan sebagai dropshipper atau kita jualan sebagai affiliate marketing. Nah, dropshipper dan affiliate marketing ini dua-duanya sama-sama usaha yang bisa kita lakukan tanpa harus punya modal uang ya, tanpa harus punya modal uang. Dropshipper gambaran besarnya adalah kita menjadi ibaratnya kayak mempromosikan produknya orang lain atau produknya toko lain, dan nanti toko lain akan mengirim atas nama toko kita. Jadi seolah-olah kita punya toko padahal kita nggak punya toko, kayak gitu. Oke, itu dropshipper. Nah, kalau affiliate marketing adalah kita sebagai ibaratnya kayak orang yang mempromosikan, yang membantu mempromosikan toko lain, dan nanti kalau misalnya ada penjualan kita dapat komisi, kayak gitu. Sebenarnya konsepnya hampir mirip-mirip, tapi ini berbeda banget, teman-teman. Yang satu itu ibaratnya kita seolah-olah punya toko, kan? Yang satu kita mempromosikan produk orang lain atau produk dari toko lain, kayak gitu. Sama-sama nggak punya modal, tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau aku pribadi ditanya mending pilih mana, dropshipper atau affiliate marketing, kenapa nggak dua-duanya? Kalau aku pribadi ya dua-duanya jalan, kayak gitu. Jadi mending dua-duanya aja, kayak gitu. Oke. Tapi sebelum kalian memilih atau menentukan, aku akan kasih tahu kelebihan dan kekurangannya dulu. Oke. Yang pertama dropshipper dulu. Dropshipper itu kelebihannya dibanding affiliate marketing adalah yang pertama, kalau misalnya kita sebagai dropshipper, itu kan sebenarnya kita membantu orang lain untuk menjual, tapi harganya itu kita bisa naikkan sesuka kita. Jadi misalnya katakanlah kita jualan produk tas, atau dropship tas, atau dropship sepatu, atau dropship kaos misalnya, kita dapat dari supplier harganya katakanlah 200.000, kita bisa naikkan harganya itu sesuka kita. Misalnya kita naikkan jadi 300.000, kita naikkan jadi 500.000, itu sesuka kita. Jadi keuntungan yang akan kita dapat itu ya tergantung dari kita mau naikkannya berapa. Misalnya kita mau naikkan dari 200.000, kita naikkan jadi 400.000, berarti kita untungnya 200.000, kita untungnya 100%, kayak gitu. Oke, anggap aja 100%. Sedangkan affiliate marketing itu kita nggak bisa naikkan harganya, komisinya ya kita dikasih komisi misalnya 10% atau 15%, kayak gitu dari harga produknya, dari transaksinya, kayak gitu. Kita nggak bisa naikkan harga seenak kita, nggak bisa. Itu kalau affiliate marketing. Tapi kalau dropshipper bisa, kayak gitu. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah kalau misalnya kita sebagai dropshipper, kita itu mempromosikan produk seolah-olah atas nama toko kita. Jadi customer itu nggak akan tahu kita beli di mana, kayak gitu. Karena misalnya kita sebagai dropshipper jualan produk sepatu atau tas katakanlah. Nah, si supplier ini akan mengirimkan produknya atas nama toko kita, kan? Jadi tokonya supplier itu nggak akan diketahui oleh customer. Jadi suatu saat kalau customer mau beli produknya lagi, customer akan melalui kita, karena customer taunya cuma di kita, ya kan? Misalnya kita sudah berhasil nih jualan sepatu katakanlah, kalau customer pengen order lagi, customer akan ke kita dulu, kayak gitu. Karena customer kan nggak tahu suppliernya di mana. Itu enaknya dropshipper. Jadi kita bisa repeat ordernya bisa bagus. Nah, kalau misalnya affiliate marketing itu nggak kayak gitu. Kalau misalnya affiliate marketing itu kan kita cuma mempromosikan beli aja di toko sana, gitu kan. Nah, berarti customer akan tahu ini tokonya siapa, ya kan. Jadi kalau nanti customer pengen order lagi, customer langsung aja ke tokonya, ya gitu. Itu kelebihannya dropshipper dibanding affiliate marketing, kayak gitu ya. Nah, keuntungan yang ketiga adalah kita bisa ibaratnya kayak membesarkan brand kita. Jadi kita punya brand di sini. Kalau affiliate marketing itu nggak ada brand. Kalau kita di dropshipper itu kita bisa punya brand, bukan punya brand, maksudnya punya nama toko. Itu kita punya nama toko, misalnya nama tokonya apa, kayak gitu. Dan enaknya kita bisa ganti-ganti supplier. Misalnya, supplier ini nggak cocok, kita ganti supplier yang lain, kayak gitu. Itu keuntungan yang ketiga ya, kita bisa punya brand dan kita bisa membesarkan brand kita, brand toko kita, kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah kita bisa ibaratnya lebih bisa memantau stok dibandingkan dengan affiliate marketing. Kalau di affiliate marketing itu kan kita langsung diarahkan ke produk tokonya atau link tokonya, kayak gitu kan, link produknya. Nah,
kita kan nggak tahu produknya itu sisa berapa. Oke, kita kan nggak tahu. Jadi kalau misalnya customer langsung menuju ke link yang sudah kita kasih sebagai affiliate marketing, kalau stoknya habis, ya sudah, customer nggak akan jadi beli, nggak akan ada transaksi. Oke, itu kalau affiliate marketing. Tapi kalau dropshipper, misalnya ada orang pesan ke kita, ada customer order ke kita tanyakan ke supplier, Kak, produknya masih ada nggak? Nah, kalau supplier nggak ada, kita bisa pakai supplier 2. Kita bisa pakai supplier cadangan, seperti yang sudah aku bilang ya. Ada supplier utama, ada supplier cadangan. Kita bisa pesankan ke supplier cadangan. Oh, ternyata supplier cadangan ada. Nah, kita bilang ke customer, ada. Sehingga transaksi terjadi. Itu. Jadi kalau dropshipper, enaknya kayak gitu. Kalau affiliate, kalau misalnya linknya nggak ada, ya udah, mereka nggak bisa beli. Kayak gitu. Oke? Itu. Jadi, itu keuntungannya dropshipper dibanding affiliate marketing. Nah, sekarang kita balik, keuntungannya affiliate marketing dibandingkan dropshipper seperti apa? Oke, keuntungan affiliate marketing yang pertama adalah kita bisa ibaratnya, kita tidak perlu mengurusi masalah orderan. Jadi, kalau misalnya ada customer order, misalnya nih kita sudah kasih link, kita promosi baju atau promosi tas, sepatu dan sebagainya, kita sudah kasih link. Nah, semua proses transaksi itu yang nge-handle adalah si pemilik toko. Jadi kita udah nggak perlu lagi memproses orderannya, kita nggak perlu lagi kayak gimana, semua itu dilakukan dari antara customer dan juga si pemilik toko. Kita pokoknya kalau linknya udah diklik, ya udah, tugas kita selesai di sana kayak gitu. Kalau dropshipper, kita masih perlu ibaratnya tanya stok ke supplier, kemudian kita perlu memproses pesanannya, kita perlu ngirim alamat customernya itu ke supplier, kita harus bilang ke supplier ini tolong dikirim sebagai dropshipper dan sebagainya. Kita masih ngurusin itu. Dan juga kita masih ngurusin pembayaran. Kita nerima pembayaran dari customer, kemudian kita harus bayar ke suppliernya juga. Jadi proses-proses urusan transaksi itu kalau di dropship itu agak ribet. Gitu. Jadi kita perlu mengurusi transaksinya, sedangkan di affiliate marketing enggak. Selama linknya sudah diklik, itu udah urusan customer sama pemilik toko. Kayak gitu. Itu enaknya affiliate marketing. Kemudian yang kedua adalah harga produk yang ada di affiliate marketing itu biasanya adalah harga standar. Kalau di dropship itu biasanya kan kita kalau misalnya suppliernya itu adalah supplier yang nggak grosiran, biasanya kan kita kalau nyari supplier, kalau harganya nggak grosiran itu kan berarti harga standar. Nah, kita kan sebagai dropshipper perlu menaikkan harganya. Sedangkan kalau misalnya di affiliate marketing, kita nggak perlu menaikkan harga, sehingga harganya adalah harga standar. Jadi kita lebih mudah untuk jualan. Meskipun komisinya kecil, itu tadi, meskipun komisinya kecil, tapi kita lebih mudah untuk jualan karena kita jualan harga standar. Kayak gitu. Oke, itu keuntungannya affiliate marketing. Kemudian keuntungan affiliate marketing yang ketiga adalah semuanya sudah tersistem. Artinya, misalnya kita mendaftarkan affiliate Shopee. Nah, semua sistem, semua misalnya mulai dari komisi, pencairan dan sebagainya itu sudah diurusin Shopee. Jadi kita udah nggak ngurusin sistem itu lagi. Yang nyari supplier ya Shopee-nya kayak gitu. Kita tinggal milih dari toko-toko yang ada di Shopee itu kayak gitu. Jadi semuanya itu sudah dipilihkan oleh Shopee kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita sebagai dropshipper itu kan kita nyari sendiri, kemudian proses transaksinya juga sendiri, kemudian sistem perhitungannya, misalnya kita ini untung berapa sih, itu kita harus ngitung sendiri sebagai dropshipper. Kalau di affiliate itu semuanya sudah tersistem. Oke, jadi semuanya sudah, misalnya komisiku nanti kalau misalnya dapat orderan segini itu berapa, itu sudah langsung ada sistemnya kayak gitu. Nah, kalau dropshipper biasanya kita hitung-hitung sendiri pakai Excel kalau aku biasanya kalau dropshipper kayak gitu. Oke, jadi itu keuntungan affiliate marketing dibandingkan dengan dropshipper. Nah, kalau keuntungan yang sama-sama, misal keuntungan dropshipper juga keuntungan affiliate adalah yang pasti yang pertama, dua-duanya itu kita nggak perlu modal sama sekali. Beda kalau misalnya kita jualan biasa, kita perlu modal untuk stok barang. Ini kita nggak perlu stok barang. Kita nggak perlu stok barang, pokoknya kita nggak perlu beli apapun. Kita cuman promosi doang, kayak gitu. Oke? Jadi tanpa modal, bukan lagi modal kecil, tapi tanpa modal, nggak ada modal sama sekali. Itu. Kemudian yang kedua, kita bisa bekerja di mana saja. Kita nggak perlu punya toko fisik, ya kan? Kita nggak perlu bikin toko fisik. Kita bisa bekerja dari rumah.
kita bisa bekerja di kantor, misalnya kita bisa bekerja waktu kuliah dan sebagainya, kita bahkan waktu liburan mungkin kita bisa promosi-promosi waktu liburan kayak gitu, itu juga bisa. Jadi bekerja dari manapun, itu enaknya. Oke, jadi kalian mau memilih affiliate marketing atau memilih dropshipper, itu sebenarnya ada keuntungan dan kelebihannya. Kalau memang kalian itu baru mulai bisnis, baru mulai mengerti, mungkin aku pribadi sarankan untuk dropshipper dulu. Kenapa? Karena affiliate marketing itu butuh sedikit pengetahuan untuk sistem afiliasinya, kayak gitu. Oke. Nah, kalau di dropshipper itu kita istilahnya lebih semi manual. Itu lebih semi manual sehingga kita bisa belajar dari sana. Kalau affiliate marketing biasanya sistemnya sudah terotomatis dan kita perlu belajar sistemnya. Nah, kalau dropshipper itu kita belajar kayak lebih ke handle pelanggan, handle supplier, kemudian saat kita terbiasa untuk dropshipper, kita sudah terbiasa jadi dropshipper, barulah kalian bisa ke affiliate marketing, barulah kalian katakanlah bikin produksi barang sendiri katakanlah untuk membesarkan usaha kalian kayak gitu. Itu saranku sih, tapi sebenarnya terserah kalian mau pilih yang mana, mau affiliate, mau dropshipper. Yang penting adalah mulai aja dulu, nggak perlu takut. Jadi belajar dulu di awal, apalagi itu tanpa modal, dan kalau bisa mulai sekarang juga atau saat ini juga. Kalau kalian bingung dropshipper itu kayak gimana, kalau kalian bingung affiliate itu kayak gimana, silakan cek link di description box di bawah. Kalian bisa daftar affiliate dan juga daftar dropshipper di beberapa platform atau beberapa tempat. Cek aja link di description box di bawah. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa.